Kitabullah Al-Quran, dan itu adalah sunnahku. Walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Dan dua hal ini tidak akan pernah terpisah sampai dua-duanya nanti ketemu sama aku di haud. Artinya berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu merupakan kewajiban sampai datang di hari kiamat. Oke, itu hadis jelas sekali ya, menjelaskan tentang keutamaan ilmu hadis. Dan kemudian Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan al-haditsu dzikrun yuhibbuhu dzukurur rijal. Benar? Cek masih mati. Baik. Hadis adalah zikir yang disukai sama para lelaki sejati. Hadis adalah zikir yang disukai sama para lelaki sejati. Jadi maksudnya kata para ulama, yang bakal menuntut ilmu hadis itu hanya para lelaki yang sejati. Para lelaki yang sejati yang memang serius untuk menuntut ilmu. Karena wallahi kalau kita lihat cerita para ulama hadis dalam menuntut ilmu, gak kebayang bagaimana sulitnya mereka. Kita dulu pernah cerita lagi Jabir bin Abdullah ketika mendengar sebuah hadis dari Nabi SAW dan masih ada sahabat yang megang sanadnya langsung dari Nabi SAW, maka Jabir langsung pergi ke Syam untuk mendengarkan satu hadis ini. Perjalanan Madinah ke Syam 1 bulan ya. Itu perjalanan yang luar biasa, mengorbankan harta yang banyak itu. Bahkan saya disebutkan Jabir bin Abdullah itu membeli onta terbaik cuma demi mengambil satu hadis. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang semisal. Kemudian ada seorang ulama bernama Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad. Beliau pernah mengatakan man talaba al-hadis faqad talaba a'la umuri dunya. Orang yang menuntut ilmu hadis maka sejatinya ia telah mempelajari suatu hal yang sangat tinggi dari kehidupan dunia ini. Fayajib an yakuna khairun nas, dan dia wajib menjadi manusia yang paling baik. Maka subhanallah para ulama hadis ini adalah orang-orang yang paling sempurna akhlaknya. Karena mereka benar-benar mencerminkan sosok Nabi SAW dalam diri mereka. Dia benar-benar mencontoh Nabi SAW. Dia pernah dikisahkan yang banyak sama para ulama. Dia tanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia. Beliau ini disebutkan dalam biografinya, saking cintanya beliau sama Nabi SAW, dia itu sampai ngikutin setiap tempat yang dulu Nabi SAW pernah datang. Sabar ya, cek. Tes, alhamdulillah. Dan kembali. Semoga nggak ada lagi ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dikisahkan di biografi beliau disebutkan Dhahabi di Syiar A'lam. Saking cintanya Abdullah bin Umar sama Nabi SAW, itu disebutkan dia itu suka mendatangi tempat-tempat yang dulu Nabi SAW suka berhenti di situ. Sampai disebutkan sebuah pohon yang dulu Nabi SAW pernah berteduh di situ didatangi sama Abdullah bin Umar. Kemudian juga Abdullah bin Umar dari cara jalannya itu persis kayak Nabi SAW. Dari cara berbicaranya, dari cara berpakaiannya persis kayak Nabi SAW. Karena cintanya dia sama Nabi SAW. Bahkan sampai disebutkan dia ketika wukuf di Arafah, maka dia wukuf di tempat Nabi SAW wukuf sampai berkali-kali. Kemudian ditanya, kenapa? Kenapa kamu wukuf di sini terus? Kata Abdullah bin Umar, dulu Nabi SAW sering banget wukuf di sini. Wukufnya Nabi ketika di Arafah, wukufnya di sini. Maka aku ingin ikuti Nabi SAW. Dan ini juga pernah disebutkan sama Syekh Abdul Razak hafizahullah di salah satu darsnya beliau. Beliau kan ini muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan Syekh Al-Albani termasuk ulama hadis. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk orang yang sangat mentadbik, sangat mempraktikkan hadis Nabi SAW. Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW mengatakan asyhadu salam bainakum, tebar salam di antara kalian. Bahkan saat disebutkan sebuah hadis, bahkan apabila kalian terpisah dengan sebuah ranting, kalian tetap salam lagi setelah itu. Dan ini dipraktikkan sama beliau. Suatu ketika Syekh Abdul Razak dan Syekh Al-Albani lagi jalan berdua, kemudian dipisahkan dengan sebuah batang pohon. Pohonnya masih tipis, pisahkan dikit doang. Ketika lewatin dari pohon itu, Syekh Al-Albani rahimahullah mengucapkan salam lagi ya Syekh Abdul Razak. Itu bagaimana tamasuknya mereka berpegang teguhnya mereka sama hadis Nabi SAW. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang hal ini. Baik, sekarang yang menjadi perhatian kita adalah apa yang menyebabkan ilmu hadis ini menjadi
Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu tentang sabda makhluk paling mulia, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang sabda manusia paling mulia, bahkan makhluk paling mulia, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hukum-hukum syariat dibangun di atas sabda beliau. Hukum-hukum syariat dibangun di atas sabda beliau. Bahkan antum bisa bayangkan, hampir banyak sekali di atas 50% dari hukum-hukum syariat agama ini semuanya penjelasan datang dalam hadis Nabi SAW. Paling gampang, sholat, masalah sholat. Dari mana kita mendapatkan tata cara sholat? Dari hadis Nabi SAW. Kita dapat dalam Al-Quran hanya perintah, waqimus sholat, tunaikan dirikan sholat. Tapi tata caranya disebut sama Allah dalam Al-Quran. Dan nanti kalau saya baca lebih dalam lagi, pembahasan paling mendetail yang Allah sebutkan dalam Al-Quran selain tauhid, dalam masalah fikih itu masalah waris. Itu yang paling mendetail. Gak ada lagi sisanya. Sisanya umum dan disebutkan mendetail di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadikan hadis ini sangat mulia. Karena penjelasan hadis dan penjelasan syariat ini datang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, munculnya keutamaan dalam menghidupkan sunnah, munculnya keutamaan dalam menghidupkan sunnah, maka itu didasari dengan ilmu hadis. Ya, bagaimana kita menghidupkan sunnah kalau kita nggak tahu sunnahnya, gitu kan? Kita tahu jilid ini adalah sunnah. Ini bukan hukumnya sunnah, ini sunnah Rasul. Pakai celana cingkrang, sunnah Rasul. Pakai baju yang bagus, sunnah Rasul. Datang ke masjid merupakan sunnah Rasul, dan seterusnya. Kita tahu itu semua dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Nabi menjelaskan hal ini. Kemudian yang keempat, termasuk dari bentuk tulus kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tulus. Atau mungkin perhatikan hadis Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah, ad-din an-nasihah. Hadisnya Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Makna hadis ini sebenarnya tidak diterjemahkan agama adalah nasihatnya, tapi lebih tepatnya agama itu adalah ketulusan. Agama itu adalah ketulusan. Jadi ad-dinu an-nasihah. Agama itu an-nasihah. Nasihat itu artinya ketulusan. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Kepada siapa ketulusan itu? Maka di situ Rasul menyebutkan lillah, kepada Allah, wali kitabi, kepada kitabnya, wali rasuli, kepada rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihi. Juga pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Nah, termasuk bentuk ketulusan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mempelajari ilmu hadis, dan juga menebarkannya. Dan kita sudah pernah sebut ini waktu itu tentang gambaran atau di antara cara kita mengakukan hadis Nabi atau sunnah Nabi itu dengan menyebarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis yang belum kita pakai, banyak sekali hadis yang belum kita tahu. Sunnah yang Nabi SAW lakukan dalam sholat, setelah sholat, bagaimana keseharian beliau, bagaimana ciri fisik Nabi SAW, itu belum pernah kita tahu. Dan itu menjadi PR besar bagi kita. Ayo kita belajar tentang itu semua. Nah, kalau kita mau mempelajari lebih dalam tentang ciri-ciri Nabi SAW, kesukaan beliau, bahkan sampai kuda-kuda dalam otak beliau, bisa baca kitab Asy-Syama'il karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan itu diterjemahkan. Itu dari diterjemahkan. Yang kelima, dalam ilmu hadis terdapat penjelasan tentang biografi manusia paling mulia. Dalam ilmu hadis terdapat penjelasan tentang manusia yang paling mulia atau makhluk yang paling mulia. Itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau tahu sirah Nabi SAW dari mana? Ya dari hadis Nabi SAW. Para sahabat bercerita. Dan kita sudah pernah sebutin dulu sekali keutamaan hadis adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadikan ilmu hadis semakin mulia. Yang keenam, ilmu hadis itu dalam prakteknya menunjukkan sebuah sikap yang namanya loyalitas. Dalam prakteknya itu menunjukkan sikap loyalitas. Itu kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bakal melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup, bagaimana beliau menjalani kehidupan beliau, bagaimana beliau bermuamalah dengan istri-istri beliau, para sahabat. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membedakan
Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadits, faka'anna ra'aitu rajulan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau aku melihat orang dari ahli hadits, maka seakan-akan aku melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan di atas muka bumi. Imam Syafi'i lama yang hidup di abad ketiga Hijriah, mundur sekali, dan beliau mengatakan hal yang demikian. Nah, ada hal yang juga dari Imam Syafi'i dari kelas sekalian. Imam Syafi'i mendapatkan gelar Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah, pembela as-sunnah, atau pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah singkatnya, pada zaman itu, dan kita sudah pernah sebutin bahwasanya keilmuan dulu itu kembali kepada dua madrasah besar atau dua poros keilmuan. Yang pertama adalah madrasah ahli hadis, dan yang kedua adalah madrasah ahli ra'i. Madrasah ahli hadis pusatnya di dua tempat, Mekah dan Madinah. Sedangkan ahli ra'i atau orang yang fokus dengan al-ilmu kalam itu di Kufah dan Basrah di Irak. Ya, itu pusatnya di sana. Nah, ketika orang-orang yang menguasai ilmu tentang ilmu kalam dan ahli ra'i itu semakin banyak merombak di Irak, kebanyakan ahli hadis ketika didebat sama mereka kalah. Ya, kebanyakan ahli hadis sekeras Abdurrahman bin Mahdi, sekelas Qatadah, sekelas Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya, itu kalah dibantai sama mereka dalam masalah berdebat. Sampai akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah datang ke Irak, kemudian menjelaskan tentang masalah ini dan membantah dan menyatukan antara kedua ilmu ini. Maka yang muncullah sebuah ilmu namanya ushul fiqh, di mana beliau menggabungkan antara dua ilmu yang mulia ini. Dan dari situlah Imam Syafi'i mendapatkan gelar Nasirus Sunnah, Nasirus Sunnah. Dan yang ketujuh, sebab kenapa ilmu hadis menjadi ilmu yang mulia adalah dalam ilmu hadis tercakup padanya seluruh aspek keilmuan. Dalam ilmu hadis tercakup padanya seluruh aspek keilmuan. Dari yang paling tinggi tauhid, itu iman kita kepada Allah SWT, sampai yang paling rendah tata cara buang hajat, semua di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 7 poin ini sudah menjadi dalil yang paling jelas buat kita bahwasanya ilmu hadis adalah ilmu sangat mulia. Makanya kita yang mengajarkan diri kepada ahli sunnah, jangan malas belajar ilmu hadis. Paling minimal mempelajari hal-hal dasar tentang ilmu hadis, tentang apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa itu hadis dhaif. Apa paling minimal mengenal ulama-ulama hadis. Jangan sampai kita jangan cuma menisbahkan diri ahli sunnah, tapi kita kalah sama ahli bidah di luar yang mereka benar-benar tahu betul dengan hal itu. Nah, ini jadi PR besar bagi kita semua. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait masalah kedudukan para ulama hadis. Dan ini orang yang sangat mulia maksudnya. Dan subhanallah, ilmu hadis adalah ilmu yang pertama kali muncul dan bertahan sampai detik ini. Para ulama tabi'in, tabi'in, mereka semua adalah ahli hadis. Tidak ada yang tidak, semua ahli hadis. Mereka belajar ilmu hadis, sehingga terpilah dari antara mereka mana yang layak diambil ilmunya, mana yang tidak. Dan itu semua karena mereka ahli hadis. Dan subhanallah, kita tahu di antara syarat semua hadis itu sahih. Kita pernah sampai di syarat hadis sahih. Yang pertama, perawinya adalah seorang yang thiqah, terpercaya. Dan yang kedua adalah seorang yang adil. Dan kita sudah sebutin adil maksudnya Islam, baik, berakal, kemudian juga jauh dari sifat-sifat yang merusak muru'ah atau kehormatan. Kemudian yang ketiga, hafalannya sempurna. Hafalannya sempurna. Dan hafalan itu zaman dulu ada dua metodenya, antara menulis atau menghafal. Antara menulis atau menghafal. Dan yang paling sempurna hafalan adalah yang menggabungkan antara keduanya. Dan syarat keempat, tidak ilah, tidak punya cacat tersembunyi, dan keempat tidak syirik. Dan itu adalah penyelisihan ulama yang fiqh dengan yang lebih fiqh. Kita kembali kepada yang pertama itu tentang fiqhnya itu. Atau tahu dalam ilmu hadis itu sebuah hadis bisa menjadi dhaif jiddan, lemah banget, dan hadis kalau dhaif jiddan tidak akan pernah naik derajat ke selama-lamanya. Itu diantaranya karena sebab ittiham bil kadhib atau at-tuhmah bil kadhib. Tertuduh salah seorang perawi yang berdusta, tertuduh. Nah, kalau kita lihat penjelasan para ulama maksudnya tuhmah, tuduhan, itu ternyata perawi ini pernah berdusta dalam ucapan kehidupan dia sehari-hari. Bukan tentang agama, bukan, tapi tentang ucapan dia sama temannya. Dia pernah bohong sama temannya sekali aja, itu langsung dia dituduh muttaham bil kadhib. Dia dituduh berdusta, dan selama-lamanya hadis tidak akan diterima. Itu bayangin. Sekeras itu, seketat itu seleksi di dalam menjadi seorang perawi yang fiqh. Makanya mohon maaf, mungkin kita bisa katakan perawi yang fiqh, yang terpercaya, itu udah sampai derajat perfect kayaknya dari sisi akhlaknya. Kayaknya mustahil kita orang zaman sekarang bisa sampai derajat itu, udah mustahil.
Karena memang zaman itu zaman keilmuan. Baik. Nah, banyak sekali ya para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan para ahli hadis. Di antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi punya buku namanya Syarafu Ashabil Hadis. Buku yang menjelaskan tentang keutamaan ashabul hadis. Di situ beliau menyebutkan beberapa hadis, ayat dan juga athar. Namun hadis dan atharnya sebagiannya maudhu, sebagiannya palsu. Dan itu sudah dijelaskan sama para ulama yang dalam tahqiqnya. Nah, manusia yang paling agung dari ulama hadis itu adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka yang menyaksikan langsung hadis itu terjadi. Mereka melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat. Mereka melihat bagaimana Nabi SAW sholat, bagaimana Nabi berwudu, bagaimana Nabi berpuasa, bagaimana Nabi SAW bermuamalah, bagaimana Nabi SAW berzakat. Maka mereka adalah top tier dari ulama hadis. Yang paling top, yang paling utama adalah para sahabat ridwanullah alaihim. Baik. Kemudian di sini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan para ulama hadis dan juga penuntut ilmu hadis. Para ulama hadis dan para penuntut ilmu hadis. Yang pertama sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Zaid bin Thabit. Ini mungkin kita sering dengar hadis ini. Itu nadarallahu ra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighahu kana sami'a. Semoga Allah Azza wa Jalla membuat wajah seseorang ini cerah dan bergembira ketika dia mendengar dari kami sebuah hadis. Ini ingat teman-teman, sebuah hadis kemudian dia hafal, kemudian dia sampaikan. Kata para ulama, sekalipun kita orang awam, jangan sampai nggak pernah hafal satu hadis pun, dan jangan sampai nggak pernah menyampaikan satu hadis pun. Karena di sini Nabi SAW hanya menyatakan satu hadis dihafal, disampaikan, kemudian dapat kemuliaan ini. Dan an-nadhara dalam hadis ini, nadhara itu ada dua riwayat. Ada yang mengatakan nadhara, ada yang mengatakan nadhara. Ini ada dua makna berbeda. Kalau nadhara itu artinya nadhara, nadhara itu artinya hikmah. Maksudnya adalah semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan seseorang ke dalam surga yang mendengar dari kami sebuah hadis. Tapi kalau makna kedua nadhara itu dari nadhir, itu artinya membuat wajahnya bergembira. Makanya aku bisa ketahui hadis wajahnya gembira semua, senang dengan kehidupannya. Karena dia bisa merasakan manisnya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana hadis tersebut kita dengar, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam datang dalam keadaan asli dan dia bakal kembali dalam keadaan asli. Maka para ulama seperti Yunus bin Ubayd mengatakan, laisa syai'un aqrabu min sunnah. Enggak ada suatu hal yang lebih asing daripada yang namanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqrabu minha man ya'rifuha. Yang lebih asing dan lebih lengkap lagi adalah yang mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu nikmat mengenal sunnah Nabi SAW itu adalah nikmat yang paling besar. Setelah nikmat Islam, nikmat sunnah yang paling besar. Kita bisa mengenal hadis, kita bisa mengenal agama Islam sesuai dengan bagaimana Nabi SAW dulu beragama. Itu mahal, nggak Allah berikan ke semua orang. Sebagian orang yang mendapatkan nikmat ini, maka sebab dijaga nikmat ini, dijaga. Dan jangan pernah merendahkan orang lain juga yang belum kenal sunnah. Anda dapat yang beberapa orang itu merendahkan orang yang belum kenal sunnah. Bahkan sampai mau maafin, goblok-goblokin orang. Ya orang tahu, orang di depan ada seorang udah ngaji lah, kecil-kecilan jika ngaji di masjid. Dia ada orang-orang yang tentang Anda bertanya tentang masalah sholat. Maka dia ini merendahkan orang-orang yang lain itu sambil mengatakan, lu sih gak belajar. Bukan kayak gitu akhlak kita yang udah pernah ngaji. Justru kita yang udah ngaji makin lembut sifatnya, bukan makin keras, Jadi walaupun kita punya saudara muslim, dia beda keyakinan sama kita, bukan berarti kita keras sama mereka. Jangan disalahartikan penjelasan para pesantren kita. Maksudnya jangan dekat-dekat dengan ahlul bid'ah, akhirnya keras sama mereka, bukan. Tapi maksudnya jangan menjadikan mereka teman dekat, karena bahaya mereka bisa memberikan kita syubhat. Tapi kalau bermuamalahnya tafadhol biasa aja. Ya menjadikan apa? Di zaman sekarang orang-orang yang mengaji itu lebih baik kepada orang kafir daripada saudara sesama muslim yang berbeda akidah. Na'udzubillah. Ini gimana coba? Ini kebalikan, ini hal yang buruk dan ini fenomena yang terjadi dalam negara kita. Makanya diperhatikan. Tadi kita sudah diikuti perkataannya Allah Muhammad bahwasanya ketika seseorang sudah kenal sunnah, yajib an yakuna khairan nas. Dia harus menjadi manusia paling baik secara akhlak.
dia bakal mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini reminder buat kita semua, karena memang Anda lihat banyak sekali orang-orang yang kenal sunnah malah merendahkan banyak orang. Gak kayak begitu, jangan. Tapi tetap stay humble ya, tahu. Tapi ini boleh jadi karena sebab para ulama juga mengatakan orang yang belajar ilmu itu pasti melewati 3 tahap. Orang yang belajar ilmu syar'i pasti melewati 3 tahap. Yang paling pertama itu takabbar. Dia sombong dia. Dia merasa orang paling alim di atas muka bumi ini. Dia mengatakan orang-orang saya ini bahlul semuanya. Kemudian di derajat kedua, tawadhu'. Dia merendah. Dia saya biasa aja. Baru nanti tingkat ketiga itu aliman dan benar yang dia tahu kalau dia ada apa-apa. Ini derajat ketiga. Masalahnya sebagian orang yang di level pertama ini akhirnya dia sombong terus sama semua orang. Ini hal yang tidak baik. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika menjelaskan masalah sombong adalah al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Yang namanya kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kebenaran alhamdulillah kita bawa, tapi kita merendahin manusia, sombong kita, setengah sombong itu. Dan Nabi SAW pernah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibr. Ya akan masuk surga orang dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan. Orang kan itu ya, udah kenal sunnah, pokoknya mau terus sama salah. Baik, itu sebagai reminder. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang kita masyhur, itu hadis tentang iftiraqul ummah, terpecahnya umat Islam ini. Nabi SAW pernah mengatakan inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqatan. Bani Israil kan orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqatan kulluha fi an-nar illa wahidah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang masuk surga, 72 yang masuk neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan wahiyya al-jamaah, dan mereka adalah al-jamaah. Imam Ahmad rahimahullah ketika menjelaskan makna al-jamaah dalam hadis ini, beliau mengatakan in lam yakunu ashabul hadis wala adrikahum. Kalau yang dimaksud Nabi dalam hadis ini bukan ahlul hadis, aku enggak tahu siapa lagi. Jadi maksud Nabi SAW adalah ahlul hadis, orang-orang yang paham dengan hadis Nabi SAW. Kemudian hadis yang terakhir adalah hadis dari Imam Muslim, sebuah hadis yang sering kita dengar. Dan hadis ini memang menjadi dalil utama para ulama hadis. Nabi SAW mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haq. Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang senantiasa kokoh di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik, sampai datang perintah dari Allah hari kiamat dan mereka terus begitu teguh dengan itu semua. Kemudian Ali bin Madini, Ali bin Madini, ini ulama besar sekalian. Dia gurunya Imam Bukhari, guru Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari pernah mengatakan, "Mastasdartu nafsi min ahadin illa min Ali bin Madini." Aku nggak pernah menganggap diri aku kecil di hadapan orang lain kecuali di hadapan Ali bin Madini. Subhanallah, orang beriman. Beliau mengatakan, "Hum ahlul hadis." Dimaksud sama Nabi SAW, Ta'ifah Mansurah itu adalah ashabul hadis, orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Bukhari juga menjelaskan tentang hadis ini dan mengatakan, yakni ashabul hadis. Dimaksud Nabi SAW dalam hadis ini adalah ashabul hadis, para ulama hadis. Nah, dari tadi menjadi jelas buat kita bahwa